Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Mit Nuri with Miss Tia. Hari ini kembali lagi kita akan memulai PJJ. Jadi hari pertama PJJ kali ini akan mereview pelajaran bahasa Indonesia tentang menggali informasi tersurat dan menentukan isi teks. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gali informasi tersurat teks. Isi bacaan terletak dalam paragraf pertama, kedua, ketiga, atau paragraf lainnya. Isi bacaan merupakan inti masalah yang dibahas dalam bacaan. Isi bacaan meliputi objek yang dibicarakan menggunakan kata tanya. Sekarang, ayo kita ingat kembali beberapa kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Oke, berikut fungsi penggunaan beberapa kata tanya. Yang pertama ada apa? Apa berfungsi untuk menanyakan hal atau peristiwa apa yang terjadi. Contohnya, apa hewan yang Bapak pelihara? Lalu, berapa? Berapa berfungsi untuk menanyakan jumlah. Berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Contohnya. Lalu ada siapa? Siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa. Contohnya, siapa yang membersihkan kandang hewan peliharaan Bapak? Selanjutnya, yang keempat ada di mana. Di mana berfungsi untuk menanyakan tempat kejadian peristiwa. Contoh, di mana Bapak membeli makanan hewan? Selanjutnya, yang kelima ada kapan. Kapan berfungsi untuk menanyakan waktu kejadian peristiwa. Contoh, kapan Bapak memberi makan hewan? Selanjutnya, mengapa. Mengapa berfungsi untuk menanyakan sebab terjadinya peristiwa. Contoh, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan? Selanjutnya, bagaimana. Bagaimana berfungsi untuk menanyakan keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Nah, setelah mengetahui berbagai macam kata tanya dan contohnya, berikut adalah contoh soal dan pembahasan dari materi yang dibahas sebelumnya, itu mencari informasi tersurat pada teks. Di sini ada sebuah cerita yaitu Gobak Sodor judulnya. Gobak Sodor merupakan jenis permainan tradisional di Indonesia. Nama Gobak Sodor berasal dari kata gobak dan sodor. Kata gobak artinya bergerak dengan bebas, sedangkan sodor artinya tombak. Permainan gobak sodor dilakukan di lapangan. Arena permainannya berbentuk kotak persegi panjang. Arena permainan tersebut dibagi menjadi beberapa bagian secara horizontal dan vertikal. Biasanya setiap bagian diberi garis, batas dari kapur atau sejenisnya. Sekarang kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah pilihannya adalah A. Siapa penemu permainan gobak sodor? B. Bagaimana cara memainkan gobak sodor? C. Kapan permainan gobak sodor ditemukan? Dan D. Berasal dari kata apakah nama gobak sodor? Jawaban yang tepat dari kalimat berikut, dari paragraf berikut adalah mana jawabannya? Ada yang punya jawaban? Betul, jawabannya adalah yang D. Jawabannya yang D, paragraf pertama. Pada bacaan tersebut, menginformasikan asal mula kata gobak sodor. Nah, kan pertanyaannya tadi,
pernyataan yang tepat sesuai dengan isi paragraf 1. Ya, jawabannya adalah yang D. Kita silang yang D. Ya, di sini nih ada nih berasal. Paragraf 1 berasal dari kata gobak dan sodor. Ya, di sini paragraf 1 itu intinya adalah menjelaskan tentang asal kata dari gobak sodor. Oke, yang selanjutnya masih sama teksnya, cuma yang ditanya adalah kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf yang kedua. A. Dari mana permainan gobak sodor berasal? B. Di mana permainan gobak sodor dapat dilakukan? Yang C. Bagaimana peraturan dalam permainan gobak sodor? Dan D. Berapa anggota setiap tim dalam permainan gobak sodor? Jawabannya yang tepat adalah yang jawabannya itu ada di paragraf kedua, itu adalah yang B. Ya, bisa kita lihat di sini. Kalau untuk yang A ini dari mana permainan gobak sodor berasal, di paragraf kedua tidak dijelaskan. Lalu yang C, bagaimana peraturannya? Peraturannya juga nggak dijelaskan. Yang D, berapa anggota? Berapa anggotanya juga tidak dijelaskan di sini. Yang dijelaskan adalah kalau yang B, di mana permainan gobak sodor dapat dilakukan? Nih, di sini kita bisa nemu jawabannya. Permainan gobak sodor dilakukan di lapangan. Ya, bisa ditemukan jawabannya di paragraf yang kedua. Jadi caranya adalah menentukan kalimat tanya pada teks itu. Artinya, kita bisa menemukan jawabannya itu yang ada di paragraf yang ditanyakan. Seperti itu. Misal tadi ya, di sini kan paragraf kedua yang pertanyaan A, C, dan D itu jawabannya nggak bisa ditemuin di paragraf kedua di sini. Tapi untuk jawaban yang B, untuk pertanyaan yang B, jawabannya bisa ditemuin. Itulah kenapa jawabannya adalah yang B. Lanjut. Menentukan isi teks bacaan. Menentukan kalimat utama. Kalimat utama dapat terletak di awal dan di akhir paragraf. Lalu ada menentukan kalimat penjelas. Kalimat penjelas adalah kalimat-kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan yang selanjutnya menentukan ide pokok paragraf. Ide pokok disebut juga gagasan pokok atau gagasan utama, yaitu merupakan masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Menentukan simpulan paragraf. Simpulan merupakan intisari dari paragraf. Jadi, apa yang dibahas, intinya itu apa yang dibahas dalam paragraf tersebut. Lalu, ada menentukan pernyataan sesuai isi paragraf. Pernyataan sesuai isi paragraf dapat ditentukan dengan membahasakan ulang kalimat-kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat tersebut harus sesuai dengan ide pokok yang dibahas. Jadi kalau menentukan pernyataan sesuai isi paragraf itu artinya nanti di soal itu ada pilihan-pilihan A, B, C, dan D. Jadi bisa ditentukan tuh dari pilihan A, B, C, dan D itu yang dijelaskan di paragraf. Itu artinya adalah menentukan pernyataan sesuai dengan isi paragraf. Contoh soal dan pembahasannya. Di sini ada teks Indonesia negeri yang subur. Nah, bisa dibaca teksnya, bisa di pause dulu videonya lalu untuk membaca teks ini. Ini ada 3 paragraf, silakan dibaca. Sudah di pause. Kalau gitu bisa kita lanjutkan ke soalnya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Ini berdasarkan teks yang tadi di atas, kita dapat menjawab 5 soal. Yang pertama itu ada soal,
Kalimat utama paragraf pertama terletak pada kalimat berangka. Jawabannya, dan sudah punya jawaban? Yes, betul. Jawabannya adalah yang A. Kalimat utama ditunjukkan oleh kalimat pertama paragraf pertama. Kalimat utama paragraf pertama adalah Indonesia berada di garis khatulistiwa. Jadi jawaban yang tepat terdapat pada pilihan nomor A. Soal yang nomor 2, kalimat penjelas tidak padu dalam paragraf kedua adalah, yang tidak padu itu berarti tidak nyambung sama apa yang sedang dibicarakan. Di sini ada pilihan kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Jawabannya adalah kalimat yang kedua. Kenapa? Karena di kalimat kedua itu berbunyi, Indonesia memiliki curah hujan relatif rendah ketika musim hujan tiba. Yang sedang dibicarakan pada teks itu adalah bukan tentang musim hujan, bukan musim hujan secara umum, secara khusus maksudnya, secara khusus. Jadi kita itu membicarakan tentang letak Indonesia berada di mana. Nah, itulah kenapa yang kalimat kedua ini tidak padu dengan kalimat-kalimat pertama, kalimat ketiga, dan kalimat keempat. Seperti itu. Jadi intinya kita mencari kalimat yang tidak nyambung dengan apa yang sedang dibicarakan. Lanjut nomor 3, ide pokok paragraf ketiga adalah jawabannya yaitu yang D. Jawabannya yang D. Ya, paragraf ketiga bacaan tersebut membahas pemanfaatan tumbuhan yang hidup di Indonesia oleh masyarakat. Ide pokok paragraf tersebut terletak di awal paragraf, ya kan? Terletak di awal paragraf. Untuk pilihan A, B, dan C itu merupakan ide penjelas, sedangkan ide pokoknya berada di pilihan yang D, yaitu pemanfaatan tumbuhan oleh masyarakat. Nomor 4, simpulan paragraf kedua adalah jawabannya yang C. Jawabannya yang C. Simpulan itu tadi berisi intisari paragraf atau bacaan. Intisari paragraf kedua adalah letak Indonesia di garis khatulistiwa menyebabkan tanah Indonesia subur. Jawaban yang terdapat pada pilihan jawaban C. Kalimat simpulan pada jawaban A, B, dan D itu tidak mewakili isi paragraf ketiga. Jadi kenapa jawabannya C? Karena jawaban C itu merupakan intisari dari paragraf kedua. Oke, lanjut nomor 5. Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf adalah, ya, bisa dibalik lagi tadi teksnya, bisa dicek satu-satu. Sebagian besar masyarakat Indonesia bekerja sebagai petani, betul atau salah? Tidak. Yang B, kesuburan tanah menyebabkan sektor pertanian di Indonesia menjadi maju? Juga belum. Lalu yang C, tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan yaitu tebu, teh, kopi, dan jati. Apa betul? Ya, betul. Itu ada di paragraf ketiga, kalimat yang terakhir. Di situ kalimatnya tulisannya adalah, sementara itu tumbuhan yang dibudidayakan di sektor perkebunan antara lain tebu, teh, kopi, dan jati. Bisa dicek lagi teksnya di sebelumnya. Lalu yang D udah otomatis salah karena jawabannya adalah yang C.
Lanjut, membandingkan isi teks. Dua teks bisa memiliki kesamaan tema atau informasi. Cara menentukan persamaan teks dapat dilihat dalam teks tersebut. Dua teks juga memiliki perbedaan isi teks. Perbedaan isi teks dapat dipahami berdasarkan informasi atau masalah yang disajikan dalam teks. Sekarang kita lanjut ke contoh soal dan pembahasannya. Di sini terdapat dua teks karena kita akan membandingkan isi teks, jadi harus terdapat minimal adalah dua teks untuk bisa dibandingkan. Di sini ada dua teks 1 dan teks 2, silakan dibaca. Lalu ada pertanyaan, persamaan kedua teks di atas adalah A. Ajakan pelestarian tumbuhan, B. Manfaat pelestarian tumbuhan, C. Upaya pelestarian tumbuhan, dan D. Alasan pelestarian tumbuhan. Yang manakah jawabannya yang tepat? Coba dibaca lagi teksnya. Kalau sudah, silakan dijawab. Jawabannya yang tepat adalah yang C. Persamaan teks 1 dan teks 2 terdapat pada pilihan jawaban yang C. Kedua teks tersebut menginformasikan upaya pelestarian tumbuhan. Pada teks yang pertama, kegiatan pelestarian tumbuhan dilakukan dengan sistem tebang pilih. Ya, ini upaya pelestarian tumbuhan. Sudah ada upaya pelestarian tumbuhan dengan sistem tebang pilih. Lalu yang kedua, teks yang kedua, pelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan reboisasi. Ya. Pelestarian tumbuhan, ini ngomongin pelestarian tumbuhan juga dengan cara reboisasi. Ini reboisasi. Reboisasi ini merupakan bentuk pelestarian tumbuhan untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi persamaannya antara dua teks ini adalah membicarakan tentang pelestarian tumbuhan. Yang pertama tentang pelestarian tumbuhan dengan sistem tebang pilih, yang kedua pelestarian tumbuhan dengan reboisasi. Masih sama membandingkan isi teks. Ini masih sama, ada teks 1 dan teks 2, cuma beda teksnya, silahkan dibaca lagi. Dan ada pertanyaan, yaitu perbedaan isi kedua teks tersebut adalah yang A. Teks 1 membahas manfaat sinar matahari, teks 2 membahas tentang manfaat makanan. Yang B. Teks 1 membahas manfaat udara pagi hari, teks 2 membahas panas matahari. Yang C, teks 1 membahas manfaat matahari pagi, yang teks 2 membahas manfaat olahraga. Yang D, teks 1 membahas manfaat menghirup udara segar, dan teks 2 membahas manfaat cahaya matahari pagi. Silahkan dibaca. Sudah ketemu jawabannya? Betul, jawabannya adalah yang D. Teks 1 itu membahas tentang menghirup udara segar. Ya, menghirup udara segar. Lalu yang teks 2 membahas tentang manfaat cahaya matahari pagi. Jadi jawabannya adalah yang E. Udara segar. Teks 1 membahas tentang udara segar. Yang teks 2 membahas tentang manfaat cahaya matahari pagi. Ya, ada manfaatnya di sini dibacakan. Cahaya matahari pagi penting untuk tubuh. Itu dijelaskan sinar matahari pagi kayak vitamin D yang baik untuk pertumbuhan dan kekuatan tulang. Dengan memperoleh matahari pagi, kamu bisa mencegah terjadinya pengeroposan tulang.
Okay, that's all lesson today. Thank you all for your attention. Kalau yang masih bingung bisa langsung tanyakan ke Miss Dia. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.